keberadaan saya di sini sekarang pun saya sudah merasakan aura-aura mistis dan aura-aura dari para leluhur yang dulu hidup pada zamannya, saya sudah merasakan di sini. Pesona keindahan Gunung Galunggung di Tasikmalaya terkenal misterius. Energi apa yang menyelimuti Gunung Galunggung hingga disebut angker? Tasikmalaya, sebuah kota yang dijuluki Sang Mutiara. Selamat malam.
Bah, ini ada tamu Bah dari Jakarta. Ya, Bermaksud mulai ke Puncak Kawah. ya. Yang datang ke sini bermaksud untuk memohon izin, doa restu supaya perjalanan Mbak ini, Mbak Ana bersama rekannya selamat sampai tujuannya. Dengan ini saya juga mohonkan kepada Allah yang punya segalanya ialah untuk beri izin untuk ke Galunggung, mohon diberikan keberkahan keselamatan ya. Amin. Dan diberikan rezeki yang besar dan kebahagiaan kemuliaan. Amin. Saya mohonkan kepada Sang Ratu Agung Linuhung, Sang Lumenggang Intan Jumintan Kusumah Ratna Kawasa. Dengan ini saya ada laporan dari Ade untuk meneruskan ini perjalanan tim dari Jakarta dan ANTP untuk syuting di Galunggung. Mohon diberikan keberkahan keselamatan izin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, hari ini sore ini untuk berangkat ke Galunggung, mohon diberikan kebarokahan dan keselamatan. Ada satu pertanyaan nih Abah, apabila seseorang atau siapapun naik ke Galunggung atau melakukan perjalanan ke Galunggung terus tidak memohon izin dulu atau tidak berdoa dulu, biasanya apa yang terjadi Abah? Ada yang kesurupan, apa, wah ngambuk, sampai mungkin istilah diantaranya ialah kalau tidak minta izin dulu dari putra keturunannya, ialah suka ada gangguan begitu. Oh, Celaka. ya. Pernah kejadian di sana, ada yang masuk ke yang dipandunya, ada yang masuk sampai berantakan nggak jadi. Ya sekarang saya dan tim juga udah memohon izin, saya juga Ya, mohon silahkan. doanya semoga kita juga dilancarkan di sana Amin, ya Abah amin. ya. Ya. Kami juga ucapkan terima kasih Ya, banyak sama-sama, Abah. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Setelah mendapat doa dan restu dari Abah Somantri sebagai salah satu sesepuh Galunggung, Anacike dan Dita bersiap menuju kawasan Gunung Galunggung. Keindahan panorama alam di sekitar kaki Gunung Galunggung menjadi pengantar perjalanan Anacike dan Dita sampai di tujuan. Alhamdulillah sampai ya. Iya, Kang. Ana tuh penasaran dengan kata babat. Babat itu apa ya, Kang ya? Babat itu ya kalau secara bahasa sih apa namanya memuat cerita, sejarah kehidupan masa lalu nih. Itu termasuk apa namanya kebudayaan masa lalu. Dari babat itu diceritakan ya secara banyak yang diceritakan di situ. Tapi betul Kang, saya merasakan meskipun kita belum sampai ke kawahnya dan belum sampai ke kawasan yang kita tuju. Awal saya naik di sini, Gunung Galunggung menurut saya sangat istimewa. Nah begitu saya sampai, ini saya melihat mungkin dengan mata batin saya ya Kang ya. Saya merasakan di sini, kalau saya lihat ada kehidupan di zaman prasejarah juga. Tapi di dimensi lain, di sini itu saya melihat adalah seperti ada sebuah kerajaan, Kang. Akang kan yang di sini nih, gimana menurut Akang, sepengetahuan Akang? Karena yang saya rasakan itu, Kang. Iya, memang betul. Iya, menurut sepengetahuan saya pelajari dari orang tua saya, bahwa di Galung ini terdapat kerajaan bangsa gaib. Sebenarnya mungkin sebelum Galunggung ini juga ada, kalau saya lihat ke belakang, memang pada zaman leluhur-leluhur kita juga ini adalah sebuah kerajaan yang memang sudah tertimbun. Kalau saya flashback ke belakang, saya lihat ke belakang kan. Kalau dalam masalah itu emang di Galung ini termasuk ya peradaban yang cukup tua, yang saya tahu kan gitu. Iya. Dalam sejarah yang kami punya, apa yang ada Teh rasakan, lihat dengan batinnya itu sudah tertera ada di buku Babat. Gimana kalau kita ke atas sekarang, Mbak?
Ini mungkin keadaan sudah sore ya, cuaca juga kurang mendukung. Tapi lah saya tahu Teteh kan katakanlah ahli di bidang spiritual. Ya mohon bantuan supaya cuaca tetap ya insya Allah segini lah. Berarti saya di sini, nunggu di sini, dan yang naik Dita sama Bapak. Iya. Ya pemirsa, karena memang di sini juga cuaca sudah tidak memungkinkan, tapi tim jejak leluhur tidak menyerah. Kami akan tetap ke atas. Menurut Bapak, saya harus tetap stay di sini di bawah untuk membantu. Hamparan alam sekitar Gunung Galunggung yang memiliki energi positif diharapkan bisa bersinergi dengan sisi spiritual Anachike untuk membantu Pak Jaja dan Dita berangkat menuju puncak Gunung Galunggung. Oke, Neng, ini sebelum kita naik tangga kita berdoa dulu ya. Iya. Insya Allah biar selamat. Iya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Nah, ini cuacanya udah mau gerimis nih. Iya nih Pak, lagi. dingin banget. Kebetulan pakai jaket. Iya. Mulai aja. Mulai deh. Setelah berdoa untuk keselamatan, Pak Jaja dan Dita mulai menapaki 620 anak tangga untuk sampai ke puncak Galunggung. Setelah diterpa hujan deras di hari sebelumnya, Anachike dan Dita kembali menginjakan kaki di Galunggung untuk mencapai kawah Gunung Galunggung. Cuaca cerah di kawasan Gunung Galunggung memantapkan langkah Anachike dan Dita menuju kawah Gunung Galunggung. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai lagi ke Galunggung, dan semoga cuaca hari ini bisa cerah ya Dit ya. Iya. Jujur ya Dit ya, entah kenapa apa yang Teteh rasain tuh beda dari suasana kemarin. Alhamdulillah memang hari ini dikasih cuaca cerah, tapi jujur kalau untuk ke Teteh pribadi seperti merasakan ada getaran-getaran lain. Tapi sebenarnya Teteh juga tahu Dita tuh juga nggak karuan, maaf, dingin. Iya. Kayak deg-degan nggak? Kayaknya memang ini adalah efek dari ada gesekan-gesekan energi dari energi yang ada di sini dengan badan kita. Termasuk ternyata bukan hanya Teteh aja, tubuh Dita pun sama, dingin. Terasa dingin, deg-degan, lemes nggak? Iya nih, udah lumayan lemes. Lemes ya? Mm-mm. Lemes bukan karena capek kita tadi nanjak naik ke atas kan? Iya. Cuman ya ada aura-aura yang beda sih ya Teh di sini. Ngerasain lain. Mm-mm. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Teh, kenapa Teh? Teh. Nah pemirsa, di sini tadi Teh Ana sempat merasakan sesuatu sehingga sekarang Teh Ana sudah tidak sadarkan diri. Jadi gimana? Kita Kita tunggu aja tunggu di dulu ya. sini. Sepertinya Teh Ana ini yang merasakan aura di sini.
Nah, kita biasanya Tiana seperti ini, dia melakukan perjalanan asal di sekitar Gunung Galunggung ini. Jadi kita tunggu sebentar ya. Kira-kira berapa lama ini Tehana seperti ini? Ya sekitar 5 menit atau 10 menit. Sebentar ya. Tapi Tehana nggak apa-apa kan ini? Biasanya sih nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Ya udah, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan aman-aman aja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, yakni 127 gunung berapi. Gunung Galunggung termasuk salah satu di antaranya. Pada tanggal 5 Mei 1982, untuk keempat kalinya Gunung Galunggung meletus. Peristiwa yang membekas bagi masyarakat Tasikmalaya ini berlangsung selama 9 bulan sebelum berakhir pada 8 Januari 1983. Selain kerusakan dan kerugian material yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, letusan hebat ini juga menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Indihiang, Sukaratu, dan Lewisari. Perubahan peta wilayah disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan, aliran sungai, serta areal perkampungan. Gambaran kengerian peristiwa Gunung Galunggung terlihat dari tingginya asap letusan yang mencapai kurang lebih 30 km ke angkasa. Abu vulkanik yang dimuntahkannya menutupi seluruh langit Jawa Barat hingga Sumatera, bahkan memaksa sebuah maskapai penerbangan asing mendarat darurat di Jakarta akibat mesinnya rusak oleh debu vulkanik. Begitupun erupsi vulkanik dan semburan lava pijar yang meluluhlantakan sebagian daratan. Gunung Galunggung pun kini masih termasuk gunung berapi aktif yang dapat meletus kapan saja. Gunung yang diperkirakan berusia sekitar 4.000 tahun ini sesungguhnya telah beberapa kali mengalami peristiwa letusan hebat hingga tahun 1918. Salah satunya adalah letusan Gunung Galunggung tahun 1822 yang merupakan peristiwa terbesar dan mendunia dalam catatan sejarah. Dahsyatnya letusan Galunggung memakan hingga 4.011 korban jiwa dan menghancurkan 114 desa. Letusan hebat tahun 1822 menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Selanjutnya terdapat misteri dari Gunung Galunggung sebelum meletus tahun 1982. Beberapa orang mengaku melihat hewan-hewan liar pergi meninggalkan Gunung Galunggung. Salah satu dari hewan liar itu diyakini warga adalah ular misterius yang turun dari puncak gunung dan menghilang dari puncak Gunung Galunggung selama 9 bulan. Jika ular sungguhan, kemanakah ular misterius itu pergi kala itu? Mungkinkah ular itu masih bersembunyi di sekitar kawah Gunung Galunggung? Terletak di kawah Gunung Galunggung yang begitu megah, berdiri sebuah musola kecil yang menyimpan petilasan dan persinggahan para leluhur. Kenapa teh? Teh?
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya udah Pak, sudah cukup mungkin ya untuk ritual dan juga pembacaan babatnya. Iya. Bagaimana kalau kita langsung lanjutkan saja perjalanannya? Ke Insya sana kan Allah ya Pak ya? siap. Iya, ke sebelah sini, turun, ketemu kawah, langsung ke musola. Oh iya, ya udah. Setelah melakukan pembacaan naskah babat Galunggung dan mengetahui tentang sejarah Gunung Galunggung, Pak Jaja mengajak Dita menelusuri kawah Galunggung yang begitu tenang. Bebatuan dan jalan berpasir tidak menyurutkan rasa ingin tahu Dita tentang cerita di balik pesona Gunung Galunggung. Dita dan Pak Jaja telah sampai di kawah Galunggung yang amat sepi dan sunyi. Di sini terlihat tebing kokoh. Aktif di sini. Dulu kawah di atas. Setelah ledakan 82, maka jadi kawah ini yang sebesar ini, ya apa namanya, yang dari perut bumi keluar semua. Debu, pasir, lahar. Jadi 42 hektar semuanya. Gunung Galunggung ini masih kemungkinan meletus mungkin ya Pak ya? Biasanya siklusnya 60, 100. Kalau dalam jangka 300 tahun tidak meledak, itu udah dikategorikan mati. Sekarang masih dalam keadaan aktif normal. Ya udah kalau gitu kita lanjutkan saja ke tempat yang selanjutnya ya Pak. Ya, oke, Ya udah. silakan. Ya. Oh ya Pak, masjid ini kan sangat unik ya Pak ya, jauh dari Iya. peradaban, jauh dari keramaian orang-orang yang ingin berwisata ke Gunung Galunggung ya Pak ya. Nah Pak, di sini tuh sebetulnya ada tujuan lain nggak sih selain untuk beribadah? Terus masjid ini tuh memang masih digunakan untuk sholat sehari-hari atau gimana? Kalau ini musola, alhamdulillah setiap hari digunakan, tetap aktif digunakan untuk sholat ya. Sholat Karena kan wajib orang ya. tuh apa namanya, banyak yang berkunjung tuh, pengunjung, ada orang yang camping, alhamdulillah tetap berguna, dipergunakan untuk sholat. Iya. Dan selain itu juga mungkin di sini ada sejarah, ada juga orang-orang yang berziarah atau sengaja datang ke sini untuk berdoa, mensucikan diri, menyucikan diri, berdoa memohon kepada Allah. Amin. Oh ya Pak, selain itu di sini ada apa lagi sih Pak? Di sini sih di sebelah ada gua nih. Oh ada gua ya? Iya. Oh ini Pak yang ini? Iya. Oh gua apa tuh Pak? Ini namanya Gua Batu. Oh gua Batu. Iya. Sejarahnya kayak gimana Pak? Sejarahnya kalau sejarah sih kurang jelas. Cuma kita tahu tiba-tiba udah ada aja di situ. Iya. Kalau boleh saya ingin ke sana tuh Pak. Saya Boleh, penasaran boleh, silakan saya antar. Ya udah, ayo Pak. Iya.
ini apa ya yang dinamakan Gua Batu? Iya, ini. Oh. Sebelah kita ini Gua Batu namanya. Kalau dilihat dari bentuknya sih saya merasa lebih aneh ya Pak. Biasanya kalau gua-gua itu kan ada lorongnya, kita masuk ke dalam. Tapi ini apakah memang bangunan seperti ini dari dulu? Ya makanya ini dikatakan Gua Batu, karena pas ini batu besar menindih batu kecil. Oh iya iya. Makanya nggak dalam, tapi dangka, maka dikatakan Gua Batu. Karena bukan gua tanah, ini batu semua. Oh, jadi dinamakan Gua Batu Iya. karena ini. Terus ini tiang-tiang ini sebenarnya apa tuh Pak? Iya, emang dulu itu ada bangunan di sini, bangunan ya seperti sekarang ada temboknya, itu pakai kelambu. Cuman ya apa namanya, mungkin dari pihak pemerintah setempat, dari pihak para ulama mungkin ya terlalu mencolok lah. Gitu. Di hutan ada bangunan yang pakai rumah kecil, ya terpaksa dibuka. Gitu. Ya mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Ya udah nih Pak, cuaca udah seperti ini Pak, udah semakin sore. Mungkin lebih baik kita langsung sempat bertemu dengan sosok yang bisa dibilang sesepuh dan saya sempat berkomunikasi sedikit, mohon maaf dengan siapa, tidak usah takut Neng, saya adalah Eyang Galunggung katanya. Jadi untuk di Galunggung ini alhamdulillah kita semua juga di Sukapura. nih Dita nih, kemarin kan kita sudah perjalanan dari Gunung Galunggung. Tapi Teteh tuh sebenarnya pernah dengar kalau asal mula kota Tasik itu sebenarnya dari sini, yaitu Kampung Sukapura. Iya betul, jadi asal kota Tasikmalaya itu berasalnya dari sini, Sukapura. Nah Teteh kalau misalkan Teteh pengen tahu lebih jauh lagi, gimana kalau misalkan aku antar ke rumah juru kuncinya? Dita kenal sama Iya, rumah juru kuncinya. iya. Boleh tuh Teteh, kan masih banyak mau tahu. Iya. Emang di sebelah mana, Dit? Itu sebelah sana deket kok. Oh, ke sebelah sana. Ya udah lanjut jalan ke sana yuk. Kayaknya bapaknya yang itu deh. Oh, yang itu. Ya udah panggil Panggil aja. aja kali ya. Yuk. Ya udah. Pak, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik.
Gimana iya. Neng kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak Ya. kenalkan, ini ada teman saya dari Jakarta, Oh, dari iya. Bijak Leluhur. Di sini beliau pengen tahu lagi tentang sejarah dari Sukapura ini. Iya. Iya, saya itu penasaran, kemarin kan saya sudah dari Galunggung bersama Ah. tim. Dan ternyata saya mendengar kalau sebetulnya asal-usul dari kota Tasik itu adalah dari sini, dari Sukapura. Nah, untuk sejarahnya, untuk ceritanya, awal mulanya itu seperti apa ya Pak ya? Iya. Jadi sebelum menjadi Tasikmalaya, namanya adalah Sukapura. Mau lebih tahu panjang, juga mau mengetahui makam-makamnya, nah, kita ke atas aja. Boleh Pak, antar saya ya Pak ya? Oh iya. Ya, sekarang aja Ya, jalan. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kuntum parokuna walakumul afiyah wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Silakan masuk. Ya, Sampurasun.
Setelah berdoa dan berziarah ke makam Baganjing leluhur Sukapura, Anacike dan Dita melihat petilasan dari Keraton Sukapura di sebuah sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari makam. Di sungai inilah diyakini oleh masyarakat Sukapura pernah berdiri keraton yang megah pada zamannya. Berarti ini itu juga salah satunya, lokasi ini tuh salah satunya dari peninggalan dari Raja Sukapura ya Pak ya? Iya, ini dulu merupakan dataran karena sebelum ini, kali itu sebelah sana ini dataran sebelum terkena oleh letusan Galunggung. Di sinilah terletak dulu waktu saya kecil, saya menemukan kalau tembok-tembok besar itu peninggalan keraton Sukapura yang pertama sebelum dipindah ke Empang atau ke Sukaraja. Nah ini dulu di sini hanya karena kalau sekarang mungkin keseringan terkena air, ya udah gak ada temboknya gitu. Ini saya melihat dengan mata batin, maksud saya memflashback ke belakang. Tadi sampai saya di sana, di atas bahkan masih di atas, apalagi sekarang sudah turun di sini. Jadi saya merasakan ada energi atau getaran-getaran lain di sini. Energinya cukup kuat, energi magnetik yang memang dulu itu di sini adalah memang kalau saya lihat dulu adalah sebuah kerajaan besar. Iya. Jadi mungkin yang Bapak temukan atau warga sini temukan itu hanya sebagian kecilnya. Karena kalau saya lihat luas sampai ke belakang sana, sampai ke belakang. Sukapura itu sebenarnya itu suatu kerajaan atau sebuah kadipatian seperti itu? Iya. Kadipatian bisa disebut kadipaten atau ketumenggungan. Dulu kan bergelarnya Tumenggung Wiradadaha. Nah, Tumenggung Wiradadaha, semua yang menjadi bupati atau dalem bergelarnya Tumenggung Wiradadaha. Ya. Wira itu artinya pahlawan atau seorang pendekar atau pejuang, dadah itu berhati mulia. Nah di sini dulu itu merupakan ketumenggungan atau kadaleman, kata orang Sunda itu kadaleman. Makanya dipanggilnya Kangjeng Dalem. Nah itu Kangjeng Dalem. Nah Bapak, kebetulan saya dan Dita juga penasaran mau tahu peninggalan-peninggalan benda pusaka yang ditinggalkan dari kerajaan Sukapura itu Pak. Ya tadi saya jelaskan adanya di daerah Empang atau Sukaraja. Di sana ada Museum Alit, lalu ada bekas tembok peninggalan kerajaan yang kedua, keraton yang kedua. Ya, nanti yang akan memandu kebetulan keturunan langsung dari leluhur Sukapura, keturunan langsung dari leluhur Sukapura. Masih ada keturunannya Pak? Ya masih ada. Oh ya udah kalau begitu saya dan Dita mau ke sana dan saya sekarang pamit. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah banyak memberikan pengetahuan tentang sejarah dari Sukapura dan lebih banyak lagi hal dan pengalaman yang kita ketahui yang sebelumnya tidak tahu kita ya Dit ya. Bapak kita pamit ya Pak ya. Saya pamit Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Museum Alit Sukapura menjadi tempat bersejarah selanjutnya yang akan Anacike dan Dita telusuri di Sukapura. Anacike dan Dita sampai di rumah salah satu keturunan dari Wiradadaha pertama yang merupakan Bupati Sukapura pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut Pak Tata, katanya di sini itu saya di museum ada barang-barang peninggalan dari kerajaan Sukapura, Pak. Betul. Makanya saya datang menuju ke sini katanya harus menemui Bapak. Ya di sini ada peninggalan dari para bupati Tasikmalaya yang dari tahun 1632 gitu. Ya sementara itu kami taruh di sini berhubung masih ada perbaikan di museumnya. Nah, kalau begitu Bapak, saya sudah nggak sabar, saya sangat penasaran dengan benda-benda peninggalannya, Pak. Boleh saya lihat sekarang, Pak? Silakan. Oh, diantar Bapak Ya. ya?
bisa masuk karena ini saklar. Jadi sekarang mau lihat silahkan. Berarti kami cukup bersyukur, alhamdulillah beruntung ya Pak ya, meskipun museumnya sedang direnovasi, kami tetap masih bisa melihat barang-barang peninggalannya. Sekarang langsung masuk Ya, Pak. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Cike dan Dita mendapat kesempatan untuk melihat benda-benda peninggalan bersejarah dari Kadipatian Sukapura. Di ruang kecil inilah tersimpan benda-benda bersejarah besar milik leluhur Sukapura. Ada beberapa senjata seperti tombak besar, pedang kecil panjang, senapan, mahkota, hingga gong yang asli pusaka Sukapura. Awal saya masuk ke sini bukan karena bendanya atau apanya, tapi yang saya rasakan lebih ke energinya. Jadi energi-energi dari benda-benda pusaka ini, juga barang-barang yang ada di sini, dan yang lebih kuat lagi yang saya rasakan selain dari benda pusaka, melainkan dari gamelan dan dari gong. Percaya tidak percaya, barang-barang peninggalan dari para leluhur itu kenapa disakralkan? Karena memang selain untuk melestarikan, tapi kita juga menghargai, dan benda-benda pusaka yang ada di sini ataupun peninggalan-peninggalannya mengandung masih kuat gelombang elektromagnetiknya, Pak. Beda lain, Pak. Saya mau tanya, di antara benda-benda pusaka yang ada di sini, pernah nggak Pak ada yang menimbulkan keanehan-keanehan tersendiri? Itu mungkin kejadian agak sering, ya terutama gong itu. Dia kadang-kadang kalau ada mungkin akan ada kejadian atau itu dia bisa bunyi. Saya juga mendapatkan informasi-informasi apabila di sini itu ternyata masih ada serpihan-serpihan dari tembok di masa yang lalu itu ya Pak? Ya betul. Itu pertama kebupatian emang di Sukaraja, Sukapura itu. Dan situsnya ada di belakang. Kalau mau lihat silakan. Oh, iya. Oh, boleh? Iya, ayo. Ya. Perjalanan Ana Cike dan Dita berlanjut ke tempat yang menjadi peninggalan nyata dan disakralkan oleh masyarakat Sukapura, yaitu tembok sisa keraton Sukapura. Suasana hening membuat aura leluhur semakin terasa hadir di sekitar sisa bangunan berbentuk tembok ini. Bapak, pada zaman dulunya itu ini difungsikannya untuk apa ya Pak ya? Kan ini pendopo. Nah, pada zaman dulu difungsikan
sini kan ini sekarang tuh pada masa sekarang tuh ini udah reruntuhan tuh. Iya. Nah di zaman itu pas tadi Dita keluar masuk ke dimensi masa lalu itu apa yang Dita lihat? Seperti keramah tamahan di sana ada, terus sangat kental tradisinya ya, terus orang-orangnya sopan santun. Oh santun ya, mungkin terus, ya lebih. Benar-benar tata keramanya ada. Nah Bapak, Sukapura ini kan merupakan keadipatian ya Pak ya. Berarti kalau begitu ada kerajaan besarnya ya Pak ya? Dan itu Galuh. Galuh Pakuan? Oh kerajaan Galuh. Nah menurut Bapak Sukapura menjadi Tasik itu seperti apa ya Pak ya? Kesimpulannya? Itu waktu itu ke Bupatian pindah zaman revolusi jadi kabupaten. Jadi pertama pindahan dari Manonjaya langsung ke Tasikmalaya. Oh, seperti itu ya Pak ya ceritanya. Peninggalan dan jejak-jejak dari para leluhur kita yang memang ada di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai pelosok Jawa Barat dan seluruh Indonesia harus kita tetap lestarikan dan tetap kita jaga. Karena tanpa leluhur kita tidak akan ada.